semuanya. Di sini kami mau mewawancarai dengan abang siapa bang sebelumnya? Bang Doni, selaku servis komputer. Di sini kami ada 10 pertanyaan now. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin sebelumnya kami mau izin dulu, abangnya bersedia akan wawancara. Boleh, silakan sih. Oke. Ini sebetulnya berkenaan tentang troubleshooting komputer aja. Yang pertama pertanyaannya tuh, kalau laptop tidak mau mengisi daya, komponen apa yang dicurigai pertama kali rusak? Kalau untuk power atau daya, biasanya yang pertama itu coba cek dari segi listrikannya, salah satunya charger. Bisa jadi chargernya yang rusak atau enggak baterainya yang rusak. Jadi salah satu pertamanya kita coba cek dari power dari chargernya dulu. Di situ baru kita coba cek dari baterainya dulu. Seperti itu ya bang. Boleh sih. Oke. Bagaimana cara abang kalau memastikan bahwa baterai laptop itu benar-benar rusak dan apa perlu diganti atau cuma dibenarkan aja baterainya? Kalau indikasi awalnya sih sebenarnya bisa dilihat dari baterai health-nya lewat baterai portnya, berapa persen dari kesehatan dari baterainya, bisa jadi gitu juga. Kedua, coba cek dari kondisi fisik dari baterainya. Bisa pertama bongkar dulu casingnya, lalu itu lihat dari kondisi baterainya ada gelembung atau enggak, ada salah satu di mesinnya yang kebakar. Biasanya kan gitu juga dari powernya. Nah itu salah satunya. Selanjutnya bang, ini langsung pindah nih kayaknya ke LCD, layar laptop. Boleh. Kalau ada garis-garis aneh atau warna yang salah di layar, gimana cara memastikan apakah layar atau grafis yang rusak? Kalau dari segi layar ada yang namanya itu, kalau dari problem itu ada namanya dead pixel. Dead pixel itu biasanya kondisi dari laptop itu, dari layar apapun itu layarnya, entah itu monitor atau laptop, itu biasanya ada kondisi yang titik hitam. Itu menandakan bahwa kalau misalnya itu dia ada dead pixel. Kalau dari garis itu namanya pixel yang lebih ke itu lagi, rusak lagi. Biasanya kalau misalnya untuk indikatornya sih, kalau misalnya untuk garis itu udah pasti itu LCD sih. Kalau garis sudah pasti LCD, Iya. gitu. Tapi kalau titik tadi? Titik itu dead pixel doang. Pixel. Itu bisa diperbaikin. Cara. Tapi dengan resiko memang nanti garis itu. Tetap juga nanti ujung-ujungnya diganti juga gitu. Ya, bijaknya memang kalau bisa dia ganti LCD gitu, bijaknya ya. Oke. Selanjutnya itu kita ada, jika keyboard pada laptop itu hanya beberapa tombol saja yang tidak berfungsi, apa ya membuat keyboardnya itu menjadi nggak berfungsi? Faktornya. Iya, faktornya. Faktor mempengaruhi keyboard itu bisa jadi karena salah satunya laptop yang udah lama nggak pakai. Jadi bisa jadi karena ada debu atau cairan yang masuk di keyboardnya itu. Jadi keyboard yang salah satu itu sebenarnya itu faktornya tuh salah satunya itu. Tapi kalau misalnya untuk pergantiannya itu harus satu set, tidak bisa satu, atau yang contoh nih dari keyboard ini ada satu bagian yang rusak, jadi itu harus ganti semua satu set karena keyboard itu dengan satu kesatuan. Tapi berarti keyboard di laptop deh. Keyboard di laptop itu misalnya kan ada satu yang susah banget ditekan. Itu tuh harus dibuka semua atau? Boleh dibuka semua, satu aja, satu dibuka, lihat kondisinya ada debu atau gimana. Nah kalau misalnya memang itu tetap susah, berarti memang faktornya emang udah usang aja lah, apa keyboardnya. Selanjutnya ya bang, pertanyaan berapa ini? Yang kelima. Kelima ini berarti bang. Boleh. Maaf ya bang. Apa? Kalau misalkan abang nih ada orang datang terus mau memperbaiki laptop, ternyata laptopnya belum pernah abang lihat gitu, kayak asing laptopnya gitu. Langkah apa yang abang ambil untuk cari tahu diagram atau Spesifikasinya. Kalau mau servis atau gimana? Kalau servis? Iya, mau ada pelanggan datang gitu mau servis, tapi laptopnya abang nggak pernah lihat gitu, ini laptop apa nih gitu. Sebenarnya dari kita bagian orang servis ya, itu kita nggak peduli sih sebenarnya dari laptopnya itu mereknya atau apa aja. Yang penting kita langsung ke poinnya ya, problemnya apa, pain pointnya aja apa problemnya gitu kan. Ketika kita contoh meskipun laptop baru nih ya kan, masalahnya yang bisa kita tangani, kita coba tanya dulu laptop ini masalahnya apa. Tapi kalau dari spesifikasinya kita bisa dilihat dari diagnostiknya, namanya di XDA, kita bisa dilihat dari seri Windows RAM-nya. Nah, bisa dilihat dari sistem informasi dari laptop. Itu sih. Pertanyaan kami itu, kalau misalnya nih bang, ada pelanggan yang datang
mau servis, itu gimana cara abang menyampaikan apa yang rusak di komputer atau di laptopnya, dan misalnya harganya lumayan nih, pelanggan nggak percaya, itu gimana? Kalau dari poinnya gini, kalau kita yang namanya orang servis, kita harus kasih tahu dulu, deal-dealan di awal dulu kalau misalnya masalah harganya segini. Jadi pertamanya kita harus cari tahu dulu masalahnya apa, karena sama aja servis itu sama aja kayak dokter di sini. Kita nggak bisa yang namanya diagnosis di awal. Jadi harus cek dulu masalahnya apa. Ketika udah tahu masalahnya apa, baru kita kasih tahu, sampaikan kalau misalnya di sini. Contoh masalahnya di LCD, kak ini LCD harus ganti. Jadi kita sampaikan dulu kalau misalnya contoh, ini kan harga LCD segini gitu kan. Terus kata customernya, Pak Soto misalnya bilang katanya kemahalan, ya udah kita kasih cari jalan tengahnya. Kalau misalnya mau nih, kita coba cari yang mungkin penggantinya yang KW misalnya, yang atau enggak yang second charge-nya tuh yang biasa gitu, bukan yang originalnya. Nah gitu sih, ya kan, supaya kan sama-sama juga win-win solution kita carinya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keberapa nih, Klik? 7 ya. Kita edit ya. Ini kayaknya bolak-balik pertanyaannya nih. Kembali lagi ke awal. Misalkan ada pelanggan nih bang datang, katanya bilang komputernya rusak atau bermasalah. Ini biasanya abang yang diagnosa pertamanya apa tuh? Kita harus, kalau misalnya untuk customer datang mau servis, kita harus sebenarnya pasti customer tuh udah ada keluhan dulu di awal. Contoh nih, bang keyboard saya rusak, pasti tuh kalau misalnya customer dia kalau mau servis, dia harusnya udah tahu dulu masalahnya dia apa. Contohnya gitu, ketika dia tahu masalahnya dia apa, nanti kan kita bisa bantu cekkan apakah benar itu masalahnya di situ. Kalau misalnya contoh nih, ya kan, bang ini saya rusak chargernya, tiba kita cek rupanya baterainya yang rusak. Jadi bisa jadi kan ketidaktahuan customer, kita kasih tahu juga kalau misalnya masalahnya bukan cuma di casan tapi juga di baterai juga. So, ini pertanyaan berapa? 9. 9 ini. Iya, udah ke 9. Berarti sekarang pertanyaannya yang simpel lagi. Kalau misalkan komputer dinyalain tapi layarnya nggak muncul bang, biasanya apa yang abang diagnosis gitu? Kenapa nih? kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya di komputer itu atau di laptop itu, kalau misalnya masalahnya di printer nggak hidup, kita balik lagi ke power biasanya, karena semua balik lagi ke power. Jadi ketika kita hidupin terus dia nggak hidup, kita coba cek dulu dari casannya. Kalau casannya tetap nggak bisa, kita coba cek baterainya. Kalau baterainya bisa, ternyata masalahnya di motherboardnya. Bisa jadi ada yang namanya tuh IC power, ada juga yang namanya IC cas. Itu di bagian lebih advance lagi, biasanya di motherboard. Nah nanti kita sampai ini, kalau misalnya masalahnya di motherboard, itu mungkin pengerjaannya bisa lebih lama karena kan ada spare part yang harus diganti. Yang terakhir berarti ya? Queen mau nanya atau aku lagi? Terakhir sini. Nah, tadi kan udah ke motherboard tuh bang ya. Abang misalkan ini ngasih tahu, misalkan ini motherboardnya harus diganti, itu biasanya setelah apa tuh? Kalau motherboard diganti itu sebenarnya opsi terakhir, karena kayak contoh dari prosesornya yang rusak, dari si VGA-nya yang nggak bisa kebaca, IC powernya yang biasanya kebakar gitu kan. Nah itu bisa jadi opsi terakhir kalau bisa kita sampaikan ke customer bahwa motherboardnya ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi kita sarankan untuk ganti motherboard. Dengan sebenarnya ganti motherboard tuh enggak, dia chance untuk bisa normal balik lagi sebenarnya itu 60-40. Kalau udah kena motherboard itu biasanya udah nggak bakalan bisa normal gitu ya? Bisa jadi gitu. Bagus kita istilahnya, harganya pun kalau motherboard tuh hampir 40-50% dari harga baru. Nah, jadi kita saranin sih mungkin ya bisa dipikir ulang lagi kalau untuk ganti motherboard. Kalau motherboard mendingan langsung ganti laptop aja lah gitu ya. Kalau bisa. Banyak juga yang harganya murah-murah kan sekarang ya. Kalau bisa tukar tambah juga bisa ya. Tukar tambah. Emang kalau laptop rusak bisa ditukar tambah tuh? Kan udah rusak tuh motherboardnya. Kita kan terima bangkai juga. Tapi dengan harga yang sesuai dengan harga yang masih total. Memang sesi tanya jawabnya Bang ya. Oke. Abang juga lagi kerja ya kan Bang? Ya sama-sama. Oke, makasih banyak. Makasih banyak ya Bang. Itu Bu. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama.